You are my sunshine. Oke. Oke, kita bahas dulu di beberapa soal yang tadi. Nomor 1, in the United States, koma. Ini namanya koma apa, teman-teman? Adverb. Koma adverb. Nah, diingat-ingat urutannya. Setelah koma adverb itu harus apa ya? Subject verb. Subject verb. Verbnya sudah ada belum sih dalam soal nomor 1 ini? Sudah ada. Sudah ada, yaitu is. Berarti posisi yang kosong cuma subjek. Alfa salah dikarenakan subjek itu tidak pernah diawali oleh preposisi for. Jadi alfa ini bikin salah for-nya. Nah, berikutnya yang Charlie salah. Kenapa? Di situ ada conjunction where, conjunction. Ada satu conjunction, harusnya ada 2 verb. Sedangkan di soal nomor 1 cuma ada 1 verb. Begitupun delta, in which. In which itu satu paket ya. In which, on which, by which. Intinya preposisi dan conjunction itu hitungannya satu paket. Untuk Delta dan Charlie alasannya sama, mereka salah dikarenakan adanya conjunction. Sehingga yang benar adalah Bravo, water treatment. Di antara yang 6, kali ini subjeknya merupakan kategori yang mana? Water treatment. Non, pronoun, phrase, non clause, gerund to infinitive. Yang mana itu? Non pronoun, non phrase, non clause. Noun. Non aja karena sudah 2 kata jadinya non phrase. Jadi istilah non phrase itu hanya karena dia sudah 2 kata atau lebih. Water aja non, treatment aja non, tapi kalau digabung menjadi 2 kata jadinya non phrase. Oke. Berikutnya crop rotation 12 sampai soil fertility sudah ada verb belum teman-teman? Belum. Belum ada ya. Nah, verbnya belum ada. Apakah benar posisi verb aja yang kosong? Iya, karena subjeknya sudah ada, yaitu crop rotation. Jadi kita butuh jawaban yang langsung verb. Berarti benar cuma delta. Alfa salah dikarenakan di situ ada kata it, nanti kelebihan subjek. Crop rotation itu sudah subjek, ada it lagi, itu namanya redundancy atau pemborosan. Jadi alfa salah. Bravo salah. Kenapa dengan Bravo? Oke, kita lihat one method. Pertama, memang tidak ada verb di Bravo. Alasan keduanya, kenapa Bravo salah? Method itu non. Bentar, Bravo itu salah karena tidak ada verb. Sorry ya, ternyata ini enggak ketemu non di belakangnya, ketemu preposisi. Yang Charlie salah, memang sih ada verb yaitu is, tapi Charlie ini salah. Kenapa? Kurang lebih sama seperti alpha, alasannya kita nggak butuh subjek lagi, subjeknya sudah ada crop rotation. Kalau pilih Charlie, kenapa ada method lagi? Atau alasan keduanya, nah ini maksud saya. Alasan keduanya adalah rotation itu non. Rotation itu non, method itu juga non.
Dua kelompok non tidak boleh saling ketemu tanpa ada preposisi. Dua kelompok non tidak boleh saling ketemu tanpa ada preposisi. Dua kelompok non tuh maksudnya seperti apa? Ya kayak tadi, crop rotation. Crop rotation ini kan sudah satu kelompok non ya, satu non phrase. Ketemu lagi dengan a method. Nah, a method ini kan non phrase baru lagi. Nah, ini nggak boleh saling ketemu nih. Ini nggak boleh saling ketemu. Seperti ini lah, harusnya ada preposisi dulu minimal jadinya seperti ini. Crop rotation on atau in atau about misalkan atau lagi of, intinya preposisi ya. Baru setelah itu a method. Nah, seperti ini baru boleh. Jadi saya ulangi, dua kelompok non tidak boleh saling ketemu tanpa ada preposisi. Ingat dua kelompok non ya, bukan dua non saja. Kalau dua non saja seperti bookstore misalkan. Ya seperti ini namanya masih satu frase, bookstore, toko buku. Nah ini kan masih satu frase, dua non boleh ketemu. Sedangkan yang saya maksud adalah dua kelompok non, dua frase. Saling ketemu tuh tidak boleh, seperti itu. Nah itu kenapa yang Charlie salah, karena nanti crop rotation dan a method tidak ada garis pemisah atau tidak ada preposisi. Sehingga betul jawabannya adalah delta. Nah, seperti delta, war method itu satu non phrase, preserving soil fertility itu satu non phrase baru lagi, tapi sudah dipisah oleh kata of di tengah. Nah, jadi delta benar. Berikutnya nomor 3, kata kerjanya sudah ada belum teman-teman nomor 3? Belum. Belum ada ya. Apakah yang kosong cuma posisi verb? Ternyata yang kosong verb ke depan. Berarti sebelum verb itu apa? Subjek. Oh, berarti verbnya kosong. Kita harus memilih yang ada unsur subjek dan verb, yaitu alpha. Karena adanya subjek, adoptifnya verb. Bravo salah karena nanti subjeknya nggak ada. Charlie salah, kenapa Charlie salah? Bukankah nanti subjeknya it? Nah, kali ini Charlie salah lagi-lagi karena ulah sinon, yaitu Kanada. Kenapa dengan Kanada? Kanada itu sudah satu kelompok non, satu non sendiri. Nanti ketemu the dollar. The dollar itu kan juga udah satu non sendiri. Nah ini namanya dua kelompok non yang tidak boleh saling ketemu itu tanpa ada preposisi di tengah. Kanada the dollar itu nggak bisa ketemu. Kecuali Kanada, about Kanada, on Kanada, in the dollar baru bisa memungkinkan menjadi jawaban. Oke, jadi Charlie salah karena Kanada dan the dollarnya nanti ketemu tanpa ada preposisi. Berikutnya yang delta salah dikarenakan verbnya aja juga belum ada. Adoption bukan ke verb, bukan. Akhiran ion-ion jangan lupa itu merupakan non. Berikutnya nomor 4. Dalam nomor 4 di soal sudah ada kata kerja belum? Teman-teman? Belum. Ada ya. Kata kerjanya belum ada. Apakah yang kosong hanya bagian kata kerja? Ternyata tidak. Subjeknya juga betul. Ada Bravo dan Charlie sebenarnya 50-50-nya. Tapi kali ini yang benar adalah Charlie. Kenapa ya Charlie? Ada it versus there. It itu ketemunya adjektif. Maksudnya langsung contoh aja ya. It is easy to say. Nah,
Easy itu kan adjective. Jadinya pakai it. Kalau there yang gimana? Kalau there kebalikannya. Dia ketemunya harus dengan kelompok non. There is easy way. Jadi kalau di easy aja nggak boleh. Nah kali ini kan ada way-nya. Baru dipakai there. Atau there is a table. Nah ini baru pakai there. Kenapa? Karena ketemu non di belakang gitu. Berarti ini juga sama penjelasannya. Kenapa antara Bravo dan Charlie lebih memilih yang Charlie? Dikarenakan kita ketemunya adjektif. Mana adjektifnya? Boleh sebutkan teman-teman? Impossible. Nah, impossible ini adjektif, jadi harus memilih yang Bravo. Kalau yang Charlie ini harus ketemu non. Kalau yang Bravo ini harus memilih adjektif. Berikutnya nomor 5, dalam soal sudah ada kata kerja belum? Belum. Belum ada ya. Yang kosong apakah posisi kata kerja saja? Tidak, ternyata yang kosong verb ke depan. Karena semua bagian depannya kosong, berarti subject verb yang kita butuhkan. Yang memenuhi syarat itu cuma Alpha, Harvard University subject has-nya verb. Bravo nanti malah nggak ada verb, Charlie pun sama, tidak ada verb. Yang Delta pun sama, tidak ada verb. Padahal kita butuh subjek dan verb. Berikutnya nomor 6, dalam soal sudah ada kata kerja belum? Belum. Belum ada ya? Belum ada kata kerja dalam soal. Berarti kita butuh kata kerja. Apakah ada conjunction? Juga nggak ada. Misalkan ada yang mengira play. Play ini misalkan dikiranya verb. Play itu memang ada dua. Dia bisa jadi noun, bisa jadi verb. Kali ini dia sebagai noun. Taunya dari mana kalau dia noun? Dikarenakan ada preposisi of. Kenapa dengan preposisi? Jangan lupa, preposisi tidak pernah mau ketemu dengan verb 1 ataupun verb 2. Kalaupun ada verb, harus berubah menjadi verb ing. Nah, karena jatuh setelah preposisi, play kali ini dia bukan verb, melainkan fungsi yang satunya yaitu noun. Sehingga di nomor 6 belum ada kata kerja. Apakah yang kosong hanya posisi kata kerja? Iya, karena yang depan atau subjeknya sudah ada. Mana subjeknya? American actress and director Margaret Webster. Jadi subjeknya sudah ada, kita butuh verb. Cuma Delta yang langsung ketemu verb. Charlie memang langsung ketemu verb sih, tapi dia bentuknya infinite. Yang kita butuhkan dalam kalimat wajib finite dulu, baru sisanya hanya pendukung. Bravo ada verb sih, tapi nggak langsung verb di situ. Masih ada famous a she, double subject. Sudah ada Margaret, masih ada she, itu namanya pemborosan atau unnecessary subject istilahnya ya, subjek yang nggak perlu. Berikutnya yang A, kenapa dia salah? Alpha dikarenakan ada conjunction who. Nanti memilih alpha terdapat satu conjunction dan hanya satu verb. Padahal satu conjunction wajibnya 2 verb. Berikutnya nomor 7. Di nomor 7 menurut teman-teman sudah ada kata kerja belum? Belum. Iya. Belum ada. Belum ada. Menganggap connected ini kata kerja. Si connected ini kata kerja. Tapi kata kerja yang apa dulu? Dia ternyata yang infinite. Kok infinite? Kenapa? Nah, jika ada ed atau verb 2, verb 3-nya sama, maka lihatlah kata setelahnya. Ketemu apa? Jika ketemu preposisi ataupun adverb, berarti dia infinite. Nah, di belakang kata connected ketemunya to wedding equipment. Nah, to-nya kali ini to apa sih? To itu juga bisa menjadi preposisi. Nah, setelah kata kerja kalau ketemu preposisi, berarti kata kerja tersebut
Antara verb 2 dan verb 3 sebenarnya dia adalah yang verb 3. Kalau yang verb 2 gimana? Verb 2 itu ketemunya bukan preposisi ataupun adverb. Terus ketemu apa dong verb 2? Verb 2 itu ketemunya objek alias keluarga dari non. Berarti yang 6 tadi itu. Atau mungkin ada yang mengira to wedding ini to infinitive. Nah, to infinitive itu apa sih? Disebut to infinitive jika ada to ketemu verb 1. Itu pun verb 1 murni. Verb 1 murni itu yang gimana? Nggak ada tambahan. To eat, to sleep, to wash. Tidak boleh to eating, to washing, to sleeping nggak boleh. Nah, itu namanya to infinitive. Sedangkan di sini kita lihat setelah to-nya tidak ketemu verb 1 murni. Oh, berarti kali ini to-nya merupakan preposisi. Sehingga connected-nya kita analisanya infinite. Terus kenapa kalau infinite tidak usah dianggap kata kerja? Oleh karena itu nomor 7 kita menganalisanya belum ada kata kerja. Apakah yang kosong hanya posisi kata kerja? Tidak. Yang kosong semua bagian depan berarti termasuk subjeknya juga. 50-50 jawabannya sebenarnya antara Alfa dan Charlie. Kenapa Charlie ya yang benar? Ya tadi antara it dan there. It itu ketemunya adjektif, kalau there ketemunya noun atau noun phrase. Gas tanks. Gas tanks itu adjektif apa noun teman-teman? Noun. Noun. Maka dari itu daripada alfa kita seharusnya memilih Charlie. Karena kalau memilih alfa harusnya ketemu adjektif seperti tadi. It is almost impossible bla bla bla. Berikutnya nomor 8. Dalam soal sudah ada kata kerja belum nomor 8? Sudah. Mana ya? Is. Is aja. Is yang mana dulu ini? Ada berapa isnya? Ada 2. Ada 2. Ada 2 is. Oh berarti ada 2 kata kerja. Harusnya ada 1 conjunction. Nah, kita harus memilih yang ada conjunction-nya. Masuk mana? Oke, ini. Kita harus memilih jawaban yang ada unsur conjunction-nya. Alpha ada conjunction, Bravo pun ada conjunction, Charlie tidak ada conjunction, berarti jangan sampai memilih Charlie. Delta juga ada conjunction yaitu because. Wah banyak nih antara Alpha, Bravo, dan Delta. Dilihat dari segi susunannya, because, ingat ya, conjunction itu umumnya ketemunya apa? Subjek, verb. Memilih delta memungkinkan juga. Kenapa? Karena because conjunction setelahnya ada subjek yaitu Philip Glass, kemudian verbnya is. Boleh. Memilih Bravo, jika ada who jangan lupa pastikan dulu kata sebelum who harus berupa orang. Apakah ia sudah berupa orang? Iya, Philip Glass itu nama orang. Jadi pakai who sudah benar. Kemudian dari segi susunan setelah who itu harus langsung verb, nggak boleh ada subjek. Sudah betul, who-nya nanti ketemu is langsung verb nggak ada subjek. Berarti secara struktur Bravo juga boleh. Alpha sekarang, that. That itu netral teman-teman. Netral itu dalam artian sebelum that boleh ada benda atau tidak. Setelahnya that harus lengkap subjek verb atau tidak. Jadi that itu selalu aman. Maka kali ini kita harus bisa membedakan ini that yang mana ya. Nah that itu yang ini saya kirim dulu. Nomor berapa tadi itu? Nomor 8 ya. Ya. Penjelasan nomor 8.
Alfa, Bravo, dan Delta secara struktur mereka sama-sama bisa. Nah, kali ini kita harus pakai meaning nih, mau nggak mau. Khusus untuk that. That itu ada dua artinya. Yang pertama artinya yang kedua artinya adalah bahwa. Bagaimana cara membedakannya? Untuk yang artinya yang, ada non dulu, baru that, setelahnya itu subjek, verb, objek. Untuk that yang artinya bahwa, tidak boleh ada non di depan. Kemudian susunan setelahnya wajib subjek, verb, objek. Jadi saya ulangi, that itu artinya dua. Ada that yang artinya yang, ada that yang artinya bahwa. Bagaimana kita membedakan ini yang artinya bahwa atau yang? Cara membedakannya, lihatlah susunannya. Untuk yang bahwa, sebelum that tidak boleh ada non, plus setelah that itu harus lengkap. Lengkap itu minimalnya subjek verb harus ada ya, itu namanya lengkap. Sedangkan that yang artinya yang, sebelum that wajib ada non, entah orang atau bukan, pokoknya harus ada sesuatu dulu sebelum that. Kemudian struktur setelahnya tidak lengkap. Tidak lengkap itu maksudnya apa? Kadang subjeknya hilang, kadang objeknya hilang. Nah itu yang artinya yang. Sekarang balik lagi ke soal nomor 8. Di nomor 8 ini menurut teman-teman, alpha, that yang bermakna bahwa atau yang. Dilihat dari susunannya. Yang mana? Bahwa atau yang artinya untuk alfa. Bahwa. Bahwa ya, alasan pertama karena sebelum that tidak ada sesuatu. Alasan yang kedua setelah that lengkap. Philip Glass-nya subjek, is-nya verb. Nah, mau tidak mau di nomor 8 kita harus menggunakan step yang terakhir yaitu point meaning. Kita harus mengartikan. Jika memilih delta artinya karena Philip Glass lebih tertarik pada rhythm daripada melodi, itu kelihatan dari komposisinya. Memilih Bravo nanti artinya Philip Glass yang lebih tertarik dari rhythm daripada melodi itu kelihatan dari komposisinya. Memilih Alpha nanti artinya bahwasanya si Bapak Philip Glass ini lebih tertarik pada rhythm daripada melodi itu kelihatan dari komposisinya. Menurut teman-teman, makna mana yang kita butuhkan? Arti yang mana yang kita butuhkan? Bahwa yang A ya, yang alfa. Wah gimana nih, berarti dalam TOEFL kita juga harus tahu meaning dong? Enggak juga. Jika teman-teman perhatikan dari soal nomor 1 sampai 8 yang pakai meaning baru nomor 8 kan. Nah itu maksudnya memang sih dalam TOEFL ada tipe soal yang butuh meaning. Tapi persentasenya dia paling kecil, minoritas. Di antara 15 soal, ya paling banyaknya 2. 2 itu udah paling banyak ya. Biasanya 1 atau bahkan nggak ada soal yang membutuhkan meaning sama sekali itu. Jadi daripada kita fokus pada yang sedikit, mending difokuskan sama yang banyak dong. Apa itu? Dilatih mengerjakan soal TOEFL dari segi strukturnya, jangan dari segi meaning. Itu ya. Itu di 8 soal pertama.
Berikutnya 10 menit lagi ya. Tadi. Berikutnya nomor 9, sudah ada kata kerja belum teman-teman? Belum. Belum ada ya, kata kerjanya saja belum ada dan yang kosong semua bagian depan. Oh berarti kita butuh subjek dan verb. Yang memenuhi syarat itu cuma alpha, subjeknya the earth, verbnya adalah is bombarded. Bravo salah karena nanti subjeknya nggak ada atau susunannya kebalik. Charlie salah, kenapa? Sama subjeknya tidak ada. Ditambah lagi Charlie ini dia infinite, kita butuhnya finite. Delta itu salah, kenapa alasannya? Karena tidak ada verb dalam delta. Jadi yang benar adalah alpha. Berikutnya nomor 10, sudah ada kata kerja belum? Sudah. Mana ya itu? Are. Tidak ada kata kerja are dan finite. Berarti jika kita memilih jawaban yang ada kata kerjanya lagi, harusnya ada satu conjunction. Kali ini alpha salah dikarenakan nanti ada 2 are, ada 2 verb finite tanpa ada satu conjunction. Jadi jawaban alpha masih keliru. Berikutnya selain alpha, kira-kira mana nih yang memungkinkan untuk menjadi jawaban? Yang mana teman-teman? B. Yang berapa? Betul. Jawaban yang benar adalah bravo. Betul? Mana ini? Jadi benarnya adalah bravo ya. The three primary colors are red, blue, and yellow. Memilih bravo, kita tidak menambah conjunction, juga tidak ada verb memang. Memilih Charlie salah dikarenakan ada them. Them itu sudah satu keluarga non tadi, primary colors, juga keluarga non yang satu lagi. Apa maksudnya? Dua kelompok non, dua keluarga non tidak boleh saling ketemu tanpa ada preposisi. Jadi them dan primary colors jangan sampai berbenturan. Charlie salah. Delta salah, kenapa? Justru delta ini kelebihan conjunction dan verbnya kurang. Nomor 11, conjunctionnya mana ya? Mana verbnya? Conjunctionnya who, verbnya adalah was elected. Oke. Sudah ada satu conjunction dan satu verb. Masih ingat harusnya jika terdapat satu conjunction, wajibnya berapa verb ya? 2. 2. Jadi kita butuh opsi jawaban yang di dalamnya terdapat verb. Delta salah karena tidak ada verb, maka Charlie pun juga salah dikarenakan tidak ada verb. Bravo juga salah karena tidak ada verb. Berarti yang benar mana? Al. Betul. 12 sudah ada verb belum? Mana tuh? Sudah. Mana? Consist. Betul. Consist of itu satu paket ya teman-teman. Consist of satu verb. Sudah ada satu verb, memilih bravo otomatis salah karena nanti 2 verb tanpa conjunction. Begitupun Charlie alasannya sama, nanti ada 2 verb tanpa conjunction. Alpha memungkinkan tidak ada conjunction nggak apa-apa karena memang working ini infinite. Satunya finite, satunya infinite. Nggak apa-apa dong tidak ada conjunction. Jadi alpha masih memungkinkan. Delta juga memungkinkan. Kenapa? Nanti ada 2 verb dan 1 conjunction that. Nah, antara alpha dan delta menurut teman-teman mana yang lebih tepat? Delta. Ya, kali ini juga pengaruh meaning. Kenapa? Kalau by working itu artinya dengan bekerja.
Kalau delta artinya apa? Nah, that. That ini artinya bahwa atau yang. Sesuai dengan susunannya, kira-kira maknanya apa ini that-nya? Yang atau bahwa? Bahwa. Yang. Ayo, sebelum Oh. ada sistem loh. Nah, jika sebelum that ada sesuatu, itu berarti maknanya yang. Memilih delta nanti artinya yang bekerja sama. Setiap komputer terdiri dari sejumlah sistem yang bekerja sama. Delta. Kalau memilih alfa, setiap komputer terdiri dari sejumlah sistem dengan bekerja sama. Jadi dari segi meaning lebih pas yang delta. Namun sekali lagi ini dari segi struktur dia juga boleh, tapi dari segi meaning lebih menang alfa. 13 on the moon, koma, itu namanya koma apa teman-teman? Koma adverb. Koma adverb ya, koma di depan, kemungkinan besar itu adalah adverb. Berarti apa? Setelah adverb pastikan ada subjek dan verb. Ada subjek verb enggak setelahnya tuh? Belum ya. Nah, yang memenuhi syarat itu cuma alfa. There punya posisi subjek, is-nya verb. Nomor 14 sekarang, nomor 14 kata kerjanya sudah ada belum? Belum. Belum ada ya, tapi dalam soal sudah ada conjunction. Mana conjunctionnya? Which. 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 Sudah ada conjunction which, satu. Pastinya sudah ada satu verb. Ayo tebak mana verbnya? Shine. Shine, betul. Ada satu conjunction dan masih satu verb. Harusnya dia dua verb. Oh, kita butuh verb, teman-teman. Verb apa sih yang dimaksud? Verb finite. Alfa salah, memang sih. Alfa ini ada verb tapi kelebihan they. Subjeknya double, nggak bisa. Bravo bisa jadi. Charlie sudah nggak bisa. Kenapa Charlie? Charlie itu kelebihan conjunction that. Delta bisa jadi. Nah, antara Bravo dan Delta, yang lebih tepat adalah Delta. Kenapa? Ingat, dalam TOEFL, jika setelah verb tersebut ketemu preposisi, nih preposisinya with, 99% dia harus berupa verb 3. Oleh karena itu jawabannya Delta. Jika kita memilih Bravo, nanti coverednya ini verb 2 namanya. Dia bukan verb 3. Taunya dari mana dia verb 2? Nanti setelah verbnya ketemu them dulu. Kalau gak dari non, itu berarti verb 2. Berikutnya terakhir nomor 15. In some cases, koma. Lagi-lagi ini namanya koma adverb. Berarti setelahnya harus terdiri dari subjek dan verb. Yang memenuhi syarat itu cuma Bravo. Sisanya alfa tidak ada verb, Charlie pun tidak ada verb, Delta malah tidak ada subjek. Yang benar adalah Bravo. Sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang tanyakan?